فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ucapan sebagian orang awam yang mengatakan adat dan agama tidak bisa dipisahkan sebab adat yang datang duluan sebelum agama. Baik, bagaimana ini? Jawaban yang pertama adalah agama yang lebih dulu datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi untuk kemudian mengatur bumi sesuai dengan syariat Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu keturunan beliau. Dan Nabi Adam membawa syariat untuk kemudian mengajari bagaimana anak-anak mereka cara beribadah kepada Allah. Kemudian juga para nabi-nabi yang berikutnya. Jadi syariat sudah datang lebih dulu. Cuma umat manusianya yang pelupa atau pura-pura lupa atau sengaja lupa menjauhi syariat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Tatkala manusia masih di alam ruh, Allah Ta'ala sudah menuntut pengakuan mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan tentu, dan kami adalah sebagai saksi. Allah mengatakan ang taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yaitu jangan sampai kalian nanti berkata pada hari kiamat sesungguhnya kami lalai dari perkara yang begini. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan Allah juga kemudian melanjutkan, atau yaitu jangan sampai kalian mengatakan sesungguhnya yang berbuat syirik adalah nenek moyang kami, dan kami hanyalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan menyiksa kami karena perbuatan ahli batil tadi? Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang yang baik, yang berbakti, dan jalan orang yang berbuat jahat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka dituntut di alam ruh untuk mengakui Allah sebagai Rabb mereka. Dan konsekuensinya adalah kalau Allah sebagai Rabb mereka, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan, berarti harus menyembah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rububiyah menuntut adanya uluhiyah. Allah menyebutkan yang maknanya tadi apa? Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, menunjukkan rububiyah menuntut adanya uluhiyah agar Allah satu-satunya yang disembah, sebagaimana Allah satu-satunya sebagai Tuhan mereka. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan dan langit itu sebagai atap, dan menurunkan dari atas air hujan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk dia sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahui ini, mengetahui itu. Ini menunjukkan untuk manusia taat kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka. Bukan malah kemudian menjadikan nenek moyang mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Ucapan nenek moyang lebih diutamakan, tradisi nenek moyang lebih diutamakan, padahal Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka. Baik. Dan nanti di hari kiamat tahu-tahu mencari-cari alasan, oh yang berbuat syirik nenek moyang kami cuma keturunan yang ikut. Allah memperingatkan dalam rangkaian ayat ini bahwasanya ini adalah alasan yang batil. Karena perbuatan nenek moyang mereka yang kemudian mereka ikuti itu menyelisihi perjanjian mereka kepada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala di alam ruh. Dan yang mana kemudian para nabi dan rasul diutuskan untuk mengingatkan mereka tentang perjanjian mereka agar mereka tidak lalai dan agar mereka tidak membantah nanti di hari kiamat. Baik. Jadi para rasul datang untuk mengingatkan tentang fitrah mereka dan janji mereka di alam ruh.
Kalau nenek moyang yang tidak maksum saja sering mereka taati, kenapa para nabi dan rasul yang maksum tidak mereka taati? Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam wahyu para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utuskan pada setiap umat seorang rasul. Yang mana rasul itu mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Menunjukkan bahwasanya para rasul itu datang untuk mengingatkan tentang fitrah mereka dan mengingatkan tentang perjanjian yang telah mereka perbuat dengan Allah di alam ruh itu. Harusnya para rasul itulah yang ditaati dan diikuti. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu pada mereka pemberi peringatan. Baik, maka harusnya mereka lah para rasul dan para nabi dan kemudian pewaris mereka yaitu para nadhir. Itulah yang ditaati. Ditaati karena yaitu mengajak kepada tauhidullah, mengajak untuk menjauhi kesyirikan, mengajak kepada sunnah, menjauh dari bid'ah, mengajak kepada ketaatan, menjauh dari kemaksiatan, mengajak kepada kejujuran, dan yang semacam itu, dan menjauh dari kemunafikan. Harusnya para rasul dan orang-orang yang berjalan di atas jalan para rasul itulah yang ditaati, bukan nenek moyang yang justru malah mengajak kepada kebatilan dan sebagainya tadi. Thayyib. Kalau dikatakan ini sudah tradisi nenek moyang, thayyib, nenek moyang kalian pada di tahun berapa sih nenek moyang yang kalian maksudkan? Apakah 500 tahun yang lalu atau nenek moyang 1000 tahun yang lalu? Ketahuilah Nabi Muhammad lebih tinggi lagi zamannya, lebih tua lagi. 1000 kurang lebih berapa itu? 1400 tahun. Kalau dikatakan oh nenek moyang yang 2000 tahun. Kita tanya 2000 tahun yang lalu nenek moyang itu sudah kenal syariat atau belum? Kalau belum, bagaimana yang tidak kenal syariat malah diikuti, yang jahil terhadap hukum Allah malah diikuti? Dan kalaupun 2000 tahun, justru Nabi Ibrahim lebih nenek moyang lagi, istilahnya lebih tua lagi, lebih layak untuk ditaati. Kalau dikatakan nenek tradisi itu lebih diutamakan, tradisi dari Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang para nabi dan rasul lebih wajib untuk ditaati lagi sebagai tradisi dari Abul Anbiya. Kalau dikatakan ini sekedar tradisi, tapi ajaran Nabi Ibrahim jauh lebih tua daripada adat istiadat orang-orang penyembah berhala. Baik, maka harus tahu diri, jangan menyombongkan diri. Ini sudah lebih dulu adat daripada agama. Lihat adat itu tahun berapa, ajaran Nabi tahun berapa, ajaran para nabi dan rasul itu tahun berapa. Dan sebelum semuanya itu ada, ajaran Allah sudah ada. Dan Allah lah yang lebih berhak untuk ditaati daripada nenek moyang, agar tidak masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian kalau dikatakan agama dan tradisi tidak bisa dipisahkan, ini ucapan yang masih global. Kalau tradisi itu sesuai dengan syariat, maka tinggal dilanjutkan dan diingatkan untuk menjalankannya adalah berdasarkan lillahi ta'ala, yaitu ikhlas, bukan semata-mata tradisi. Karena kalau sekedar tradisi tidak ada pahala nanti. Sementara kalau itu buruk, maka tidak layak keburukan itu dipelihara sementara sudah ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, tidak layak menjauhi syariat Allah demi mengikuti perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ataukah mereka itu atau apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalau bukan karena kalimat keputusan yang Allah Ta'ala tetapkan di hari kiamat, pastilah telah diselesaikan urusan di antara mereka sekarang juga. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini ancaman untuk orang-orang yang lebih mengutamakan yang lain daripada Allah Ta'ala. Lebih mengutamakan hukum nenek moyang kah? Atau pembesar-pembesar yang membuat ajaran-ajaran baru kah? Daripada syariat Allah Ta'ala. Thayyib. Maka Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti dan diikuti daripada ajaran orang-orang yang jahil, ajaran orang-orang yang tidak tahu syariat. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan?
Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk kaum yang meyakini? Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.